Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukma Zuliano Adi, anggota PKRS RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Apa kabar sobat sehat Muiz sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik sobat sehat Muiz sekalian, insya Allah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan rekaman langsung kegiatan RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda yang akan berkegiatan di ruangan pelayanan obstetri neonatal emergensi atau biasa disebut dengan ruangan IGD Ponek. Oke, sobat sehat Muiz sekalian, ingin mengetahui apa saja alat, apa saja pemeriksaan ataupun tindakan-tindakan yang dilaksanakan di ruang IGD Ponek? Mari kita langsung bertemu dengan narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum. Mohon izin kakak. Dipegang aja. Iya. Terima kasih. Baik sobat sehat Muiz sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan rekaman langsung kegiatan RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda yang berkegiatan di ruangan Ponek IGD. Baik, izin kita akan berkenalan dengan narasumber pada hari ini. Mohon izin kakak bisa disampaikan kepada sobat sehat Muiz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Retnaning Tias selaku ketua tim dari IGD Ponek. Baik, alhamdulillah sobat sehat Muiz sekalian yang pada hari ini Rabu 30 Oktober 2024 kita berkesempatan di ruangan IGD Ponek. Kakak izin kami dari dari PKRS akan melaksanakan rekaman langsung kegiatan. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara umum apa saja alat-alat yang ada. Dan nanti ada beberapa tanya jawab untuk diskusi. Insyaallah. Baik kak, kalau boleh tahu ini ada alat apa saja kak di ruangan IGD Ponek? Ya, izin kak. ini ruangan IGD Ponek. Di sini ada 2 kapasitas untuk pasien obstetri. Terus di sini ada infant warmer, ini untuk neonatus atau untuk bayi-bayi baru lahir yang usianya di bawah 28 hari. Terus ini ada box bayi. Biasanya kalau untuk pasien-pasien yang lahir dari sini kondisinya baik, kita pindahkan ke ruangan menggunakan box bayi. Ini ada namanya suction, ini untuk menghisap lendir bayi untuk proses pada awal persalinan. Bayi baru lahir kita hisap lendirnya, atau bayi-bayi yang dilakukan tindakan di sini yang butuh tindakan suction. Terus ini ada timbangan digital. Jadi kami di sini menggunakan timbangannya digital karena akurasi berat badan bayinya lebih akurat. Kemudian ini ada Doppler. Doppler ini untuk mendengarkan detak jantung bayi. Baik. Biasanya kalau pasien-pasien dengan kehamilan trimester ketiga, biasanya kami lakukan rekaman jantung bayi, rekaman jantung untuk detak jantung bayi dan kontraksinya menggunakan ini alatnya namanya CTG, kadang bisa disebut juga NST, kardiotokograf. Nah, ini untuk merekam detak jantung bayi, kontraksi bayi dan gerakan bayi selama kurang lebih 20 menit. Masya Allah, baik. Begitu sobat sehat Muiz sekalian, seperti yang disampaikan oleh maaf izin kami memanggil Kak Kiki. Iya, silakan. Kak Kiki, mohon izin dengan berbagai alat-alat, insya Allah ruang IGD Ponek sudah terstandarisasi, sudah juga insya Allah lengkap untuk alat-alatnya yang memang dibutuhkan oleh yang membutuhkan. Mohon maaf mas, sebenarnya ada satu alat yang belum ada, inkubator mobile. Jadi itu untuk memindahkan bayi-bayi ke ruang perawatan di lantai 2 di ruang perina. Baik. Kebetulan tadi baru saja ada pasien yang rujukan dari rumah sakit JMB dengan kondisi prematur, asfiksia berat. Jadi setelah dilakukan tindakan di sini, intubasi, terus pemasangan infus pengambilan darah, bayinya kita pindahkan ke ruang perina baru saja. Masya Allah, begitu.
seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Kiki, insya Allah sekali lagi untuk alat-alat layanan yang ada di ruangan IGD Ponek insya Allah sudah terstandarisasi dan juga insya Allah sudah lengkap. Begitu. Baik Kak, mohon izin sebelumnya mungkin kita bisa untuk lebih dalam menggali informasi, oleh karenanya izin kita untuk coba sharing diskusi ngapunten Kak. Silahkan. Baik. Saya di sebelah mana? Mau Terus saya ambil baru. Ya, oke. Izin Kak. Baik. Kakak mohon izin sebelumnya, insya Allah ada beberapa yang akan kami coba sharing dan diskusikan. Yang pertama itu terkait apa yang disebut dengan ruangan pelayanan obstetri neonatal emergensi RSUD Insa Abdul Samarinda. Izin Kakak. Ruangan IGD Ponek atau ruangan IGD untuk melakukan pelayanan kegawat daruratan maternal kepada mohon maaf, maksudnya ruangan untuk melakukan layanan terhadap kegawat daruratan maternal dan neonatal dengan cara komprehensif dan terintegrasi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Baik, Masya Allah. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, seperti yang disampaikan oleh beliau bahwasannya untuk ruangan, maaf izin kami mungkin banyak nanti, maaf disingkat menjadi ruang IGD Ponek atau ruangan Ponek IGD. Izin napa Bapak Ibu Kakak sekalian yang sedang melihat, maaf biar lebih nyaman dalam penyebutannya. Baik. Selanjutnya Kakak, untuk kalau alur pelayanan di ruangan IGD Ponek RSUD Insa Abdul Samarinda. Alur pelayanan dari IGD Ponek sendiri, nanti pasien masuk dari pintu depan IGD Mas, terus melakukan pendaftaran. Biasanya pasiennya akan didudukkan di ruangan triase, keluarga yang melakukan pendaftaran. Untuk pasiennya akan dilakukan di triase di depan. Jadi akan dipilah itu masuk kegawat daruratan neonatal maternal atau bukan. Jika bukan kegawat daruratan neonatal maternal akan dirawat di depan IGD. Tapi jika masuk kegawat daruratan neonatal maternal akan dirawat di sini. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh bidan dan dokter umum yang berjaga di IGD. Kemudian hasil pemeriksaan akan kita laporkan ke dokter spesialis. Masya Allah. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, jadi sesuai dengan standar prosedur operasional dari ruangan IGD Ponek, mohon izin seperti yang disampaikan Kakak Kiki, sudah terperinci sekali dan insya Allah sudah sesuai dengan standar. Baik, selanjutnya Kakak, kalau boleh tahu ini pasien IGD Ponek itu berasal dari mana saja, mohon maaf Kakak? Kalau pasien IGD Ponek ini sebenarnya beragam Mas. Cuman diklasifikasikan dua. Yang pertama dari rujukan itu dari FKTP atau Vaskes seperti puskesmas, praktek mandiri bidan atau klinik, atau dari rumah sakit lain. Terus ada juga kita punya sistem rujukan terintegrasi milik Ponek, milik MUI sendiri yang namanya Simanis. Jadi itu sistem rujukannya untuk jejaring. Nah, jadi udah jejaring, kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa FKTP terdekat. Sementara ini insya Allah akan diperluas itu. Jadi ketika mereka akan melakukan rujukan tidak akan susah seperti sebelum-sebelumnya atau seperti di rumah sakit lainnya. Jadi dari FKTP atau dari Vaskes akan menghubungi via aplikasi kami Simanis, mengisi, kemudian akan menghubungi hotline kami di nomor yang sudah kami berikan. Kemudian akan langsung kami respon untuk kondisi pasiennya bagaimana, dan jika memang perlu untuk kami konsulkan ke spesialis akan kami konsulkan dulu. Biasanya kalau pasien maternal dengan kehamilan beresiko untuk ibu dan bayi, kita akan konsulkan ke spesialis anak dan spesialis kandungannya untuk mempersiapkan ruangan rujukannya seperti ruangan bayinya. Kalau untuk ibunya itu untuk takutnya jikalau butuh operasi sesegera mungkin. Jadi begitu pasien datang, kondisi semua insya Allah sudah siap untuk kondisi penanganan ibu dan bayinya. Baik. Ya, begitu
begitu sobat sehatmu sekalian, seperti yang disampaikan oleh kakak Kiki, bahwasannya ada yang dari FKTP ataupun Vaskes pertamanya, dan juga insya Allah dari Rumah Sakit Insya Abdul Muiz Samarinda juga sudah terintegrasi dengan adanya aplikasi Simanis. Begitu sobat sehatmu sekalian. Yang kedua itu dari datang sendiri Mas, itu sendiri. Ya tanpa dia melalui dari FKTP, biasanya dari pasien-pasien yang jaraknya dekat dari sini atau memang yang sudah memiliki pengalaman di sini, maksudnya pengalaman pernah ditangani di sini, mereka langsung kemari ada. Masya Allah. Ya. Baik. Begitu sobat sehatmu sekalian, dari Vaskes pertama, selanjutnya ada juga yang pribadi, maksudnya langsung datang ke IGD Ponek di Rumah Sakit Insya Abdul Muiz Samarinda. Kakak mohon izin tadi kalau boleh sedikit menyinggung terkait Simanis itu berarti bagaimana alurnya atau harusnya untuk prosedurnya bagaimana, mohon izin. Kalau alurnya Simanis sendiri seperti yang saya jelaskan secara singkat tadi, jadi nanti dari FKTP yang sudah masuk dalam kelompok kerjasama yang dengan Simanis yang sudah terjalan saat ini, mereka akan mengisi Simanis ya. Kemudian mereka akan menelpon kembali untuk memberitahukan bahwa akan ada rujukan. Nah, nanti begitu akan Simanis akan segera direspon. Terus jika pasien-pasiennya itu butuh penanganan selama perjalanan, akan diberikan instruksi kepada perujuk untuk melakukan beberapa tindakan, mungkin seperti pasang infus atau hal-hal yang diperlukan selama perjalanan. Nah, nanti seperti yang saya bilang tadi, sebelum pasien rujukan datang, kita akan konsultasikan dulu ke dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan untuk ke tingkat kegawat daruratannya, butuh tindakan seperti apa. Jadi kami dapat instruksi dari dokter spesialis untuk mempersiapkan pasien datang. Begitu pasien datang, insya Allah sudah siap semua. Masya Allah. Sobat sehatmu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Ponek RSUD Insya Abdul Muiz Samarinda, untuk aplikasi Simanis insya Allah sudah integrasi ataupun sudah banyak juga jaringan-jaringan yang di sekitarnya. Oleh karenanya untuk pasien ataupun mungkin jaringan-jaringan yang sudah bekerja sama atau sudah ada MOU dengan Rumah Sakit Insya Abdul Muiz Samarinda, monggo untuk bisa saling konsultasi atau sharing-sharing terkait untuk itu. Sekali lagi kita menjaga daripada kesehatan ibu dan adik atau anak begitu. Dan untuk Vaskes yang belum masuk dalam lingkup Simanis, Mas, kami menyediakan hotline khususnya. Jadi ada nomor yang kami berikan ke Vaskes 1 seperti puskesmas yang di luar jangkauan, itu nomor untuk langsung menghubungi langsung kami di Ponek. Jadi mereka misalnya tidak punya aplikasi Simanis, mereka bisa langsung menghubungi hotline kami, langsung berkomunikasi dengan dokter jaga IGD-nya. Jika semuanya sudah aman, pasien dirujuk, insya Allah prosesnya sama semua. Baik. Rujukan terjauh kami kemarin itu ada yang dari Muara Ancalong. Ya. Terus ada dari Barong Tongko. Ya. Terus ada banyak dari Kutim juga banyak, Mas. Iya. Sobat sehatmu sekalian, ini saya sampai merinding karena itu sekali lagi alhamdulillah di Rumah Sakit Insya Abdul Muiz Samarinda integrasi ataupun layanan-layanan untuk IGD Ponek kita sudah sangat banyak kita merangkul ataupun melaksanakan pelayanan seperti yang tadi disampaikan oleh beliau. Ada dari Barong Tongko, ada juga dari Muara Ancalong itu yang asumsikan beratus-ratus kilo dari Rumah Sakit Insya Abdul Muiz Samarinda. Baik, kakak selanjutnya untuk diagnosa ataupun keluhan-keluhan apa saja Kak yang biasanya dilayani ataupun ada di ruangan IGD Ponek RSUD Insya Abdul Muiz Samarinda? Izin Kakak. Jadi kalau untuk diagnosa itu adalah diagnosa yang masuk dalam kegawat daruratan maternal, itu untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, dan neonatalnya untuk bayi di usia kurang dari 28 hari.
Kalau untuk maternalnya sendiri itu seperti perdarahan dalam kehamilan, eklamsia atau kejang, ketuban pecah dini, terus retensio plasenta atau kalau orang kita bilang ari-ari ya, kalau ya ari-arinya belum lahir setelah 30 menit persalinan bayi. Terus partus lama itu jadi ada untuk beberapa, untuk ibu hamil anak pertama kita punya batas waktu 2 jam. Jika 2 jam belum lahir dia masuk partus lama. Untuk yang udah multipara atau lebih dari 1 anaknya 1 jam itu masuk partus lama, itu termasuk kegawat daruratan maternal. Terus kalau untuk yang neonatalnya seperti asfiksia, jadi bayi yang lahir tidak menangis, biru ya. Terus infeksi bayi atau sepsis bayi, ya. Ikterik pada bayi, ikterik itu kuning, bayi malas menyusu, kuning seluruh badan. Itu ada tahapan, ada grade-nya dari 1 sampai 5 itu termasuk. Sobat Sehatmu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Ponek RSUD Insiatul Umi Samarinda, banyak sekali. Ya. Saya tidak bisa mendetail satu persatu, tetapi sekali lagi insya Allah dari ruangan IGD Ponek RSUD Insiatul Umi Samarinda kami insya Allah akan melayani, kita akan coba memberikan pelayanan terbaik terkait kesehatan ibu dan adik bayi. Begitu, insya Allah seperti itu. Oke, Kakak kalau boleh tahu ada berapa dokter spesialis yang menangani pasien di ruangan IGD Ponek, Kakak? Kalau untuk dokter yang menangani IGD Ponek itu untuk dokter jaga IGD yang bertugas atau dokter umum, biasanya dalam satu shift ada 3 dokter, itu memegang Ponek, triase dan ruangan lain. Terus ada 4 dokter kandungan, spesialis kandungan ada 4, dan ada 5 dokter spesialis anak. Lengkap sekali Sobat Sehatmu sekalian. Jadi sekali lagi untuk Sobat Sehatmu sekalian yang mohon maaf ada keluhan terkait ibu dan adik bayi, sekali lagi monggo bisa untuk sharing ataupun berkonsultasi bila mana ada kegawat daruratan terkait ibu dan adik bayi di ruangan IGD Ponek RSUD Insiatul Umi Samarinda. Begitu Kak? Iya. Baik, Kakak, selanjutnya kalau boleh tahu total kapasitas tempat tidur di IGD Ponek, Kakak? Sementara ini ada untuk di ruangan yang IGD dalamnya ada 2 kapasitas tempat tidur dan 1 infant warmer untuk bayi yang tadi yang saya jelaskan, untuk bayi di bawah 28 hari. Terus tapi jikalau pasien yang datang lebih dari 2, kami bisa menggunakan tempat tidur di luar Ponek, dalam arti di IGD. Untuk pasien-pasien yang lain yang di dalam Ponek, biasanya jika lebih dari 2 pasien, yang kami utamakan di sini untuk yang kemungkinan bisa bersalin, karena kita butuh privasi di dalam, atau misalnya pasien yang hiperemesis atau mual muntah berlebihan masih bisa kita tangani di luar, yang tidak memerlukan pemeriksaan dalam yang mengganggu privasi pasien. Oke, Sobat Sehatmu sekalian, seperti yang disampaikan beliaunya bahwasanya untuk yang maaf kalau misalnya memang sudah privasi, apalagi mau insya Allah akan melahirkan, kita akan langsung tangani di ruangan yang 2 tempat tidur tersebut. Tapi maaf bila mana yang kegawat daruratannya yang tidak terlalu tidak terlalu urgent, kita akan sharing ataupun akan dilaksanakan di luar ruangan. Begitu nih Kak? Ya. Baik, Kakak, selanjutnya kalau boleh tahu tim perawat di ruangan IGD Ponek RSUD Insiatul Umi Samarinda itu totalnya berapa dan bagaimana pembagiannya? Izin Kakak. Kalau untuk Ponek sendiri ada dipegang oleh bidan, ada 12 bidan. Insya Allah sudah bersertifikat pelatihan semua untuk APN, resusitasi neonatus, PPG DON, insya Allah sudah bersertifikasi semua. Kalau untuk perawat, kami dibantu oleh perawat IGD, kurang lebih totalnya ada 45 kurang lebihnya sekitar 40 sampai 45 orang. Baik. Oke, jadi Sobat Sehatmu sekalian,
seperti yang disampaikan oleh Kakak Kiki bahwasannya insya Allah tadi ada sekitar total dari kalau bidannya ada 12. Dan sekali lagi kami tim dari IGD Pon itu sudah tersertifikasi semua, insya Allah untuk menunjang ataupun untuk melaksanakan pelayanan terbaik untuk kesehatan ibu dan adik bayi begitu. Dan insya Allah untuk tim perawat kita ada sharing ataupun bekerja sama untuk integrasi tersebut dengan tim dari IGD Pon seperti itu Kak. Ya. Baik, Kakak selanjutnya alat-alat apa saja yang ada di ruangan IGD Ponek RSUD Inca Abdul Muiz Samarinda? Izin Kak. Alat-alatnya yang seperti sudah saya perkenalkan di awal tadi, kalau untuk maternal penunjangnya ada Doppler, CTG untuk merekam detak jantung bayi dan janin, terus untuk persalinannya ada suction infant warmernya tadi, itu juga untuk neonatusnya, timbangan digital. Terus kami ada untuk pasien-pasien melahirkan atau pasien-pasien dengan keluhan perdarahan selama kehamilan, ada namanya Partuset. Jadi memang alat-alat untuk melakukan pertolongan persalinan dan Inspekuloset untuk melakukan pemeriksaan pada pasien-pasien perdarahan dengan kehamilan yang memang tidak boleh dilakukan VT atau pemeriksaan dalam. Oke, sobat sehat sekalian, jadi alhamdulillah selengkap itu alat-alat untuk melaksanakan pelayanan di persiapan gedung ibu dan anak Jadi insya Allah IGD Ponek akan ini juga maksudnya berkolaborasi aktif dan berkolaborasi juga terbaik untuk kita sama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik. Ini maaf FYI izin juga nih seperti yang disampaikan oleh kebijakan dari Pak Direktur Osa Raskodia. Beliau menyampaikan insya Allah untuk di depan akan ada persiapan untuk gedung KIA dan sekali lagi itu nanti dari seluruh unsur tidak hanya mungkin Ponek nanti akan bekerja sama yang terbaik untuk melakukan pelayanan terbaik juga untuk ibu dan anak begitu. Kakak selanjutnya mungkin ada masukan atau saran kepada sobat sehat sekalian yang sedang melihat live IG kita. Izin Kak. Saran untuk sobat-sobat semua, yang pertama untuk ibu-ibu hamil, jangan remehkan keluar darah sedikit pun, pengeluaran darah dari kemaluan selama hamil sesedikit pun itu harus tetap diperhatikan, karena perdarahan yang terjadi selama kehamilan itu termasuk salah satu kegawat daruratan, karena seharusnya dan normalnya seorang ibu yang sedang hamil tidak mengeluarkan darah kecuali pada saat persalinan atau pada saat awal kehamilan, trimester awal itu nidasi memang ada sedikit, tapi selebihnya tidak boleh ada keluar darah. Yang pertama itu. Terus untuk bayinya usahakan tetap digalakkan ASI eksklusif 6 bulan. Jadi 6 bulan ASI eksklusif itu hanya ASI, tapi jikalau memang kondisi bayinya sakit dan butuh obat, asupan obat dari luar, itu tidak menggugurkan ASI eksklusifnya. Jadi jangan kalau bayi menangis itu masih dipastikan dulu menangisnya karena apa. Jadi jangan selalu berasumsi menangis karena lapar. Jadi jangan diberi pisang atau diberi makanan-makanan selain ASI sebelum waktunya. Ya. Jadi karena itu membahayakan. Beberapa kasus terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ketika bayinya menangis diberi pisang ternyata tersedak sampai ke sini sudah asfiksia berat dan malangnya biasanya sudah lambat, sudah tidak tertolong. Ya, gitu. Terus jangan lupa lakukan pemeriksaan untuk ibu hamil. Ya, untuk di FKTP-nya seperti puskesmas atau BPM dan USG paling tidak selama kehamilan minimal 4 kali USG. Yang sepengetahuan saya untuk USG pun itu tertanggung dari BPJS. Jadi tinggal minta ke FKTP-nya. Dilakukan di FKTP atau diberikan rujukan ke rumah sakit lain. Jangan sepelekan keluhan selama hamil. Jangan menganggap semuanya nggak apa-apa, sudah biasa.
kita harus aware, lebih aware. Aware itu Ya lebih perhatian, ya, ya, lebih waspada. Betul. Oke, ada lagi Kak? Oh iya, untuk ibu-ibu kehamilan usahakan diberi jarak KB, ya. Baik. Jangan lupa ber-KB karena jarak persalinan yang terlalu dekat itu beresiko tinggi, terutama untuk ibu-ibu dengan pasca sesar ya. Pasca operasi sesar itu berbahaya jika kehamilan terjadi sebelum 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Jadi beresiko di ibu juga, kepulihannya belum selesai sudah ada bayi baru. Terus psikis ibu juga, terus ke bayinya juga. Jadi KB jangan lupa. KB. Oke. Kalau untuk KB-nya sih Mas, kalau ini sekalian promosi juga kali ya. Jika kebetulan di rumah sakit kita juga ada melakukan tindakan bekerja sama dengan KB untuk MKJP seperti MOW. Dan sebelumnya tuh pernah pemasangan implan gratis juga di sini, tapi itu dilakukan penjaringan pasiennya atau pendaftarannya dari FKTP atau dari bidan dan dari puskesmas. Biasanya bidannya menyampaikan, nanti dilaporkan puskesmas melaporkan ke kami. Kurang lebih per triwulan akan ada itu untuk MOW. MOW itu steril kalau bahasa kita awamnya. Itu dilakukan untuk ibu-ibu dengan persyaratan tertentu. Misalnya usia, jumlah anak yang terlalu banyak, ada penyakit penyerta, makanya nanti akan di screening untuk siapa yang bisa untuk MOW atau tidak. Masya Allah. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, jadi kalau maaf saya izin meringkas atau merangkum. Yang pertama itu adanya jaga jarak terkait kehamilan. Mohon maaf nggih, oleh karenanya adanya pemasangan KB nggih Kak. Ini kita bukan lagi bagaimana, tapi maksudnya biar sehat semuanya. Itu kan paling utama, mohon izin nggih. Yang kedua adanya konsumsi ASI 6 bulan yang eksklusif dari ibu ke adik bayi. Selanjutnya terkait sekali bila mana ada terjadi hal-hal darah yang keluar dari kemaluan, itu alangkah lebih baiknya dikonsultasikan atau langsung selama hamil itu monggo untuk bisa langsung sharing atau berkonsultasi ke Paskes ataupun mungkin rumah sakit terdekat bila mana itu yang memang sudah urgensi. Selanjutnya tadi disampaikan bahwasanya insya Allah kami RSUD Insyaatul Umi Samarinda alhamdulillah sudah bekerja sama terkait MOU yang MOW tersebut yang seperti yang disampaikan oleh Kakak. Dan yang jelas untuk Sobat Sehatmu sekalian, paling utama adalah jaga kesehatan. Untuk jaga semuanya kesehatan. Baik ayah, baik ibu maupun adik itu paling utama begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim Kakak. Terima kasih sekali kesempatan kali ini kami PKRS RSUD Insyaatul Umi Samarinda diberikan kesempatan untuk melihat langsung apa saja alat, bagaimana prosedur pelayanannya, dan juga ada diskusi sharing interaktif ini. Kami yang bertugas bila mana ada kekurangan mohon izin, kami mohon maaf Kakak. Begitu Sobat Sehatmu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin kita telah menyelesaikan acara pada hari ini yang bertempat di ruangan IGD Ponek. Bila mana kami mohon izin dan Kakak Kiki ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Sobat Sehatmu sekalian, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih.